Tidak ada nama Yesus di dalam kitabnya. Namanya Isa, pakai ain. Dan apa katanya beliau? Beliau berkata apa? Fa'ajaba Isa. Isa memberikan satu jawaban, memberikan satu kata-kata yang dilontarkan. Apa itu? Wasiatihia. Ini adalah wasiatku. Apa wasiat dari Isa? Isma ya sya'bi, ya saudaraku sebangsa, ya orang Israel dan orang-orang yang mencintai aku. Ilahuna huwa Allahu ahad. Mengapa engkau ajari kami doa Bapa kami sampai amin? Mengapa yang ini cuma satu? Allahu ahad. Lalu Isa bilang begini, akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad. Kami mu'alaf adalah satu-satunya umat beragama di republik ini yang cinta kepada umat beragama lain. Sekali lagi saya ulang, umat Islam adalah satu-satunya umat beragama di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini yang mencintai umat agama lain secara properly. Lelang dakwah, lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan sunset pantai Pulau Lembe Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aku menghaturkan kepada tuan guru, para tuan guruku, para ustadzku, dan para puan guru, para ustazahku, sidang salat subuh di Masjid As-Salam, Purimas, Surabaya. Sekali lagi dengan segala rasa syukur aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, lalu pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seseorang itu disebut mu'alaf. Mu'alaf, seseorang mu'alaf sama seperti apa? Musafir, kata-kata di depan kata sifat tersebut, mu itu adalah pelakunya, a person who do that things gitu. Nah, mu'alaf ini hanya di Indonesia saja yang sampai mati dia mu'alaf. Ya, jadi dia tidak lahir dalam keadaan Islam, begitu di saat tertentu di dalam kehidupannya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, disebut mu'alaf. Terus nanti sampai mati dia tidak pernah akan jadi seorang muslimin atau muslimah. Kalau tahu gitu ngapain saya ini mengucapkan dua kalimat syahadat? Seorang mu'alaf itu tidak pernah ada harganya, Ustadz, di depan Ustadz apa yang lahir berada dalam keadaan Islam gitu, lahir dalam keadaan, nggak ada. Siapa bilang mu'alaf dihargai? Nggak ada kartu mati.
Bahkan ada beberapa mualaf kembali lagi kepada agamanya yang lama. Karena apa? Karena dia keluar dari agamanya yang lama, dibuang dari keluarganya, bahkan ada yang digebugin, dipukulin sampai berdarah-darah, mau mati demi hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu dia mau masuk ke dalam satu komunitas Islam, nggak diakuin. Apaan sih mualaf? Paling cuma untuk kawin saja. Mau nikah dia, atau mau cari uang, mau cari panggung di YouTube supaya terkenal dia. Jadi dia di tengah seorang mualaf ini, dan pressure-nya itu secara psikis, secara mentally beratnya minta ampun. Berat Ustaz. Dari keluarganya dibuang oleh umat Islam, belum diterima, sampai dia mati masih dipanggil mualaf, Ustaz. Serius. Tuan guruku tersayang tercinta Ustadz Moko Ginta sampai meninggal, udah ditanam mayatnya, udah di tanah, masih dibilang mualaf, nggak pernah dapat muslim. Really? Beneran? Dan seorang mu'allaf ini yang duduk di hadapan antum, para tuan guru yang mulia, para puan guru, para ustazah yang mulia, Allah izinkan, sudah Allah izinkan, bukan karena saya, Allah izinkan bercakap-cakap dengan, sebelum saya berangkat ke sini tuh hari apa hari? Hari Selasa malam Rabu kalau nggak salah. Ya hari Selasa. Nah. Hari Senin malam di salah satu wilayah Jawa Barat, tepatnya perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Ada 3 wilayah kabupaten, ada desa perbatasan di situ. Kampung. Dan orang yang mu'alaf ini yang ada di hadapan para tuan guru yang mulia ini, para ustadz ini, adalah seorang yang diizinkan Allah malam itu menuntun syahadat satu keluarga. Allah izinkan itu. Kita ngobrol selama 2-3 hari. Saya disiram air kotoran manusia, Ustaz. Sebelum masuk rumah itu, caci maki, dipukul apa, tapi saya datang. Karena mereka yang undang saya, bukan saya mau datang enggak. Mereka undang terus, tapi mereka not proper thing gitu apa. Mereka lakukan hal-hal yang enggak wajar. Oh, udah sering itu, dari tahun 2011 sudah begitu. Disiram air kotoran tiba-tiba, padahal mereka yang undang. Atau tiba-tiba begitu masuk depan pagar, puff, sedap, kacamata jatuh patah, tidak tahu uang dari mana mesti ganti kacamata gitu kan, kita nggak tahu. Tapi saya datang lagi karena saya pikir kau undang aku harus masuk rumahmu. Masuk ngobrol, ada orang kampung yang kasih saya baju, suruh saya mandi di pinggir kali atau di pom bensin. Dan malam itu adalah Allah izinkan satu keluarga itu isinya papa mama, anak 2 dan mantu 1. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sertifikatnya diurus oleh Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan pendidikan Islam dasarnya langsung ditangani oleh Basnas DKI Jakarta, Dewan Dakwah Indonesia Jakarta, lalu MUI di Jakarta. Mereka langsung mengurus satu keluarga itu. Dan satu keluarga ini adalah menambahkan jumlah menjadi 1092, Ustaz. Allah izinkan orang. Kenapa waria itu sih kayak nama ngomong 1092? Enggak. Saya diajarkan oleh para tuan guruku di Jakarta. Bahkan oleh almarhum tuan guruku tersayang tercinta, almarhum Teuku Zulkarnain. Dia bilang, ingat itu Kay Ambon. Setiap orang yang Allah izinkan untuk ngobrol sama kau lalu kau tuntut syahadat, ingat angkanya berapa, supaya kau tahu diri, tidak sombong. Supaya kau jangan ngaco-ngaco. Kau ada di Islam cuma cari panggung YouTube, enggak. Ingat, kau kacau, di belakangmu ada 1000 orang lebih yang kacau juga. Oleh sebab itu saya mengucapkan angka ini bukan untuk ria, tapi untuk mengingat aku punya saudara lebih 1092 orang di belakang. Dan itu dari Allah, dari 14 negara yang berbeda, bukan hanya Indonesia. Orang ini tidak pernah jadi muslimin, Ustadz. Nih, saya punya saudara namanya Bapak Danca Muhammad. Abis dia di YouTube dimaki-maki seluruh orang Kristen.
Di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di Amerika, yang di Belanda, maki ini orang. Begitu pas habis syahadat. Setelah beliau dimaki, seluruh orang Islam yang bercakap-cakap dengan beliau, muslimin muslimah, panggilnya apa? Mu'allaf. Iya ya. Muslim yang sejak lahir muslim, you should and you have do nothing kayaknya ya. Tidak perlu melakukan apa-apa. Dia dapat sebutan muslimin wal muslimah. Tapi kami orang-orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, digebukin berdarah-darah, mau mati, dihina, dicaci, difitnah. Kami nggak pernah dapetin title muslim, Ustaz. Sampai dikubur, sampai dimandiin, sampai dikafanin, kami tetap disebut mu'allaf. Kesian deh. Every single day for me, Kainama, dan juga seluruh, termasuk Bapak Danco, seluruh mu'alaf di Republik Indonesia ini, kita fight, Ustadz. Orang muslim dari lahir santuy aja. Santuy aja, santuy, kata anak Jakarta, santai. They just relax and have a good time every single day. Kita dicaci, bos. Kita ada debat tiap hari di YouTube. Dan setiap saat aku bilang, aku bangga jadi seorang muslimin. Tidak mu'alaf. Aku bangga menjadi seorang muslimin karena aku mencintai seorang yang benar. Namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hari kami berdua fight di YouTube. Kita fight, Ustaz. Siapa bilang kita senang-senang di YouTube? Dapat duit? Tanya ini. Nggak bakalan kaya masuk YouTube, Ustaz. Beneran. Tapi ada yang membuat kami berpikir kami kaya. Apa itu? Cintanya Rasulullah yang aku kejar every single time we have our camera on and we are on YouTube. Aku kabarkan, kami mu'alaf bersama muslimin wal muslimah di seluruh Republik Indonesia adalah satu-satunya umat beragama di Republik ini yang cinta kepada umat beragama lain. Sekali lagi saya ulang, umat Islam adalah satu-satunya umat beragama di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini, yang mencintai umat agama lain secara properly, secara proportionally, secara tepat. Tidak lebay, tidak so tahu. Kami, kenapa? Banyak Islam yang dari lahir punya titel Islam tinggi di Republik ini, selebriti, kaya, pejabat. Malah bilang ke orang Islam begini, Ustaz, kalau kamu tidak mengucapkan selamat Natal 25 Desember, radikal kamu, anti toleran kamu, disintegrasi kamu, tunas-tunas terorisme kamu. Ucapkan aja 25 Desember selamat Natal. Ini dari mana hukumnya? Dia nggak tahu Yesusnya lahir 21 April. Udah nggak tahu, so tahu. Udah gitu dia tekan lagi sesama saudaranya muslim. Salah ngomong dikit tentang agama lain, masuk penjara. Hari ini insya Allah saya akan ajukan beberapa poin yang menunjukkan kalau kita ingin disebut sebagai orang yang toleran, marilah tempatkan kata toleran pada tempat yang proporsional. Belakangan ini, terutama dari tahun 2017 sampai tahun sekarang, sampai hari ini, detik ini, tahu nggak sih kata toleransi ancur-ancuran di Republik ini udah asli. Banyak orang yang tahu, orang-orang pintar muslim tahu, tapi diem aja, beneran, ya. Santuy aja menikmati keadaan, ya kan, makan uang rakyat tetap, ya kan. Udah ketahuan Pertalite turun kualitasnya, tetep aja dibelain, enggak bagus gitu. Mari kita bela terus, negara ini bagus gitu ya. Mari kita tekan terus mu'alaf, jangan kasih dia titel muslimin, jangan sampai mati.
Para tuan dan puan guruku rahimakumullah, mu'alaf tidak pernah minta dihargai. Enggak, beneran, asli, wallahi. Tanya nih Bapak Dance, dibilang gila, dibuang dari rumah, anaknya sendiri ngusir dia. Minta dihargai? Enggak. Karena kami sudah bersyukur ya Bapak Dance, Allah memberikan cintanya buat kita berdua, Rasulullah memberikan syafaatnya buat kita berdua. Itu sudah lebih dari cukup. Kita nggak cari popularitas, kita nggak cari kaya, kita cari ridhonya dan cintanya Allah. Insya Allah. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kata toleransi ancur-ancuran di Republik ini. Dan orang Islam yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, diam saja menikmati itu. Tidak pernah ada kata, ini masalah toleransi. Jadi poin 1 A, poin 1 judulnya besar, lalu ada A. Kata toleransi menjadi rusak karena ada pemahaman yang masuk di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Apa itu? Semua agama sama ya. Pernah dengar nggak? Sering kata Ustaz. Semua agama sama, Tuhannya satu kan? Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Semua. Lalu ada satu, misalnya 1-2 ustadz yang tiba-tiba timbul rasa sok taunya, timbul rasa-rasa apa? Timbul rasa pahlawan kesiangannya. Apa dia bilang? Islam agama paling benar. Pernah dengar nggak orang ngomong gitu? Islam agama paling benar. Paling. Ada rujak 5 piring Ustaz. 1 piring rujak, you know rojak? Fruits or vegetables with hot chili spicy ya. That's also in Malaysia, right? Rojak itu, rujak. 5 piring itu misalnya. Dari 5 piring ini ada 1 piring yang paling pedas, benar nggak? Benar ya? Ada 5 piring rujak, ada 1 piring yang paling pedas. 5 piring itu sama nggak disebut rujak? Sama. Kalau ada istilah paling, agama Islam paling benar. Perhatikan baik-baik. Agama Islam paling benar. Berarti ada agama lain yang benar juga dong. Logik. Dan ketika ada seorang muslimin atau mualaf yang bilang, agamaku, agama Islam, agama paling benar, dengan kata lain, dia sedang membenarkan agama lain di luar Islam. Maka dia sedang mematahkan ayat Qur'annya sendiri. Dia mematahkan ayat Qur'annya sendiri. Apa itu? Inna dina indallah hil. Tapi kan kita di Indonesia kainama, kita harus hormat agama lain. Iya hormat. Apa caranya? Lakum din nukum waliyadin. Itu cinta kita buat mereka. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiul alim. Itu cinta kita buat mereka. Jangan disamakan Islam. Nggak ada bos. Kita biar miskin nih mu'alaf, digebugin orang, dihina, diludahin, difitnah. Oh sorry ya, aku mencintai engkau, aku sayang engkau, aku menghormati engkau sebagai sesama saudara, warga negara Republik Indonesia. Aku tidak ganggu ibadahmu. Kau mau ibadah kayak apa, pakai band, pakai apa, silakan. Aku tidak ganggu. Tapi jangan coba kau usik Rasulullahku. Ya, naluri debt collector akan keluar lagi. Tiap hari Rasulullah dan agama Islam dihina Ustaz, dihujat. Tapi orang Islam bagaikan menutup mata. Tapi kalau ada orang Islam ngomong 1 kata aja yang keluar dari kebiasaan orang Islam yang ada, penjara langsung.
Hari ini insya Allah poin B. Jadi poin 1, poin A, sekarang poin B. Kepada para tuan guruku yang mulia atau para ustazahku yang mulia, ada yang bawa HP pakai, ada yang bisa buka internet, Ustaz? Ada. Kalau ada, bolehkah membantu Kainama supaya Kainama tidak dibilang cuma ngecap aja? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Apa poin itu? Agama Islam di Republik Indonesia memasukkan kata toleransi kepada tempat yang salah sudah. Mari insya Allah kembalikan. Saya tidak punya kuasa untuk memaksa orang, Ustaz. Beneran. Ini bukan mempengaruhi. You want it, take it. You don't want it, leave it. Gampang aja kayak nama ini. Si item ini mah gampang aja. You want it, take it. You don't want it, leave it. Gampang aja. Kamu mau silakan. Nggak mau ya nggak apa-apa, tinggalkan saja gitu kan. Saya mau bilang begini. Kalau bisa kita cobalah mengembalikan Islam dengan kata toleransi pada tempat yang proporsional. Apa itu? Agama lain kita hormati sebagai agama lain. Ngerti ya? Kita cintai, kita hormati, kita sayangi. Caranya gimana? Jangan ganggu ketika mereka ibadah. Ganggu ini maksudnya apa? Jangan sok tahu ikut-ikut. Udah mah nggak tahu Natal itu apa, neken sesama Muslim. Kamu radikal, pengikut Habib katanya tuh. Bani Serbet, Bani Daster. Yang ngomong siapa? Kadrun. Yang ngomong siapa itu? Islam. Di TV nasional tunjuk-tunjuk Habibuna. Habibunanya dimasukin ke penjara slow-slow aja, kok nggak ada pengaruh dia aja, nggak apa-apa. Itu orang radikal. It's your Habibuna gitu. Kalau kau tidak suka sama dia, tidak usah dengar. Tapi jangan benci dia gitu. Kalau kau benci dia, berarti kau berlawanan dengan dia. Kau ada di bawah bendera apa? Orang bendera hitamnya la ilaha illallah dibakar orang slow-slow aja kok ya. Malah bilang gak apa-apa dibakar, itu bendera HTI. Pala lu bau menyan. Saya mau bilang, itu adalah lafaz Allah. Kok bawa-bawa HTI udah gak tahu so tahu. Banyak yang begitu Ustazi, beneran. Banyak yang gak tahu so tahu di sini, beneran. Selamat Natal ya, selamat Paskah ya. Kita berdua ketawa. Jesus itu bapak gereja bilang namanya Clement dari Alexandria. Dia lahir 21 April. Tanggalnya 15 Pekan bahasa sananya. Itu sesuai dengan 21 April. Pakai so tahu selamat Natal ya. Ucapkan dong. Kalau nggak ucapkan nggak toleransi, pala lo. Jesusnya aja nggak ulang, nggak lahir 25 Desember. Jesusnya yang bilang. Jesusnya yang bilang. Siapa Jesus itu? Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Isa Al-Masihu, Isa Ibnu Maryam. Satu orang itu. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang tinggi pengetahuan di Indonesia jabatannya bilang, jangan pernah ya Kainama samakan Isa alaihissalam dengan Jesus. Come on. Gue belajar di tempat dia, di kotanya dia. Ini Kainama si Ambon belajarnya di situ, di tempat dia lahir. Gimana antum? Gimana antum? Ada beberapa poin saja. Insya Allah ada yang bisa bantu Kainama, minta tolong kalau ada, supaya Kainama tidak dibilang bohong. Ustaz, are you want to come forward and you bring your phone? Oke, dokter please. Ini namanya Dokter Norman dari Malaysia. Sudah berapa hari Ustaz Ipo beliau di sini? Sudah 9 hari Allah. Pertama kali saya bertemu beliau lewat video call. Lalu dia bilang apa? Saya ke Indonesia cuma mau cari Ustadz Kiai. Parah ini orang-orang Malaysia galak-galak. Dia mau cari Ustadz Kiai. Doctor, will you please with your kindness help me with the phone and read what I want you to. Oh, tapi dia masih pakai jaringan internasional jadi agak lambat. Iya, jaringannya masih. Ada yang bisa bantu saya internet? Allahu Akbar, syukran kasiran. Mari ke sini Ustaz. Ustaz Tuan Guru yang mulia. Ustaz ketik di Google kosong, dan yang lain yang bawa HP juga silakan, yang ada internet buka Google kosong lalu ketik Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Iya. Kok ini pengajian di masjid bawa Alkitab? Supaya tahu bahwa selama ini kita semua menempatkan agama lain, terutama Kristen, pada tempat yang tidak proporsional. Ngerti? Gitu. Google kosongnya udah Ustaz?
Alkitab bahasa Arab. Oke, turun ke bawah, turun ke bawah. Ada Filipi, klik gini, klik, oke. Nanti pilihannya ada tulisan Filipi 4 tanda bagi 13. Diklik itu. Diklik sudah, nanti keluar kitab suci warna hijau. Oke. Setelah itu geser ke bawah, di bawah itu ada kotak panjang. Ketik Markus 12 tanda bagi 29. Markus 12 tanda bagi 29. Supaya kita tahu siapa orang itu. Kalau Buddha, Hindu, Konfutse di Republik ini udah jelas. Ya, agama Ardi, agama budaya, udah jelas. Dan mereka menerima itu. Cuman yang satu ini agak sulit, ya. Jadi kita mesti tahu, Ustadz sudah dibesarkan, Ustadz yang minta tolong dibaca. Enggak pakai bismillah Alkitab, Ustadz. Bebel jangan pakai bismillah, bebel bismillah. Oke, baca saja. Ya, terjemahan untuk Markus. Nah, baca Arabnya. Oh, bahasa Arab. Iya, bisa diperbesarkan, Ustadz bisa lihat. Syukran katsiran Ustadz. Fa'akhoba Isa. Fa'ajaba Isa. Fa'ajaba Isa. Iya. Ahammu wasiyati hiya Isma ya Sa'bi. Sa'bil maulal huna wallahul ahad. Bisa sekali lagi Ustaz Tuan Guru. Silakan. Fa'ajaba Isa ahammu wasiyati hiya Isma ya Sa'bi ya Sa'bil maula lah lahuna wallahul ahad. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah tidak perlu. Oh, tidak perlu. Karena agak melenceng. Oh, siap. Syukran. Ustaz. Siap. Tidak ada nama Yesus di dalam kitabnya. Namanya Isa, pakai ain. Dan apa katanya beliau berkata apa? Fa'ajaba Isa. Isa memberikan satu jawaban, memberikan satu kata-kata yang dilontarkan. Apa itu? Wasiyatihia. Ini adalah wasiatku. Orang kalau mau meninggal kepada keturunannya, dia bilang ada wasiat. Wasiat itu harus dipegang. Wasiat lebih berharga dari harta apapun. Apa wasiat dari Isa, dari Yesus itu? Yang gambarnya katanya gondrong, bule, mata biru. Itu dia. Kan? Dia bilang apa? Wasiatihia, ini ada wasiat buat kamu. Isma ya Sya'bi, ya saudaraku sebangsa, ya orang Israel dan orang-orang yang mencintai aku. Apa pesannya? Ilahuna huwa Allahu ahad. Bukan kata nama, barusan disaksikan dibaca oleh Ustaz. Ilahuna huwa Allahu ahad. Bayangkan. Dan pada saat itu ada seorang Hawariun, ada seorang 12 disciples, ada seorang muridnya dari 12 murid yang dikenal oleh orang-orang Kristen itu, bernama Petrus atau Petra atau Kefa, artinya batu karang. Yang dari kata Petra ini timbul kata petroleum, segala sesuatu yang bernilai yang keluar dari yang keras. Petroleum, Petra itu kata awalnya, Petra. Kefa, Petrus. Dia tarik-tarik bajunya setelah Isa mengucapkan kata-kata ini. Lalu seorang yang namanya Petra itu tarik-tarik dia, karena Yesus itu pakai gamis ya kemana-mana. Dia tidak pernah pakai celana jeans atau pakai jas, pakai dasi, tidak ya. Dia pakai baju gamis. Itu ujung gamisnya ditarik tangannya tuh. Karena Kefa ini, Petra ini diperkirakan tingginya 2,2 meter Ustaz. Besar. Yesus itu diperkirakan paling rendah, paling pendek itu antara 187 sampai 190. Besar ini orang. Cuman untuk hitungan saat itu ya tidak begitu tinggi dia. Kefa tarik-tarik, Petrus tarik-tarik ujung bajunya sambil bilang, "Mengapa engkau ajari kami Abana?" Abana itu doa Bapa kami. "Mengapa engkau ajari kami doa Bapa kami sampai amin? Mengapa yang ini cuma satu?
Allahu Ahad. Kenapa yang ini cuma satu? Lalu Isa bilang begini, akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad Ahmad. Dia berasal dari Allah. Tidak ada bahasa Arabnya, yang ada bahasa Arameanya. Bunyinya begini, Al-Tidkhallun Khafa Manakhma Etmak Ahmad Muhammadin Bikhota Khasta Biallah. Ini bukan Hebrew, ini bukan Arab, ini Aramea, Syriak. Al-Tidkhallun Khafa Manakhma Etmak Ahmad Muhammadin Bikhota Khasta Biallah. Kalau orang bohong gampang ceknya, suruh dia ulang. Sama enggak? Kalau beda, sama kayak artis-artis sekarang yang dilaporkan apa, 2 minggu kemudian beda. Itu ketahuan, ya kan? Gampang aja orang bohong, cek suruh ulang. Sama enggak? Bunyinya gini, Al-Tidkhallun Khafam Menakhama Etmak Ahmad Muhammadin bi khota khasta biallah. Akan datang setelah aku, dia yang akan menyempurnakan Allahu Ahad itu sampai amin. Namanya siapa? Ahmad Etmak Muhammadin. Muhammad ada imbuhan im dalam bahasa Ibrani, mem het mem dalet, mem het mem dalet. Im ini plural untuk majesty. Jesus saja bilang yang akan datang namanya Memchet Memdalet itu dengan segala kemuliaannya. Baca itu, nangis kayak nama. Pulang dari sana masih pakai baju putih, pakai baju domine Bapak Danco, hitam pakai putih itu, langsung ke Masjid Agung Sunda Kelapa dari bandara. Syahadat saya sambil nangis, Jesus, I really love you. Saya sungguh cinta engkau. Apa buktinya? Aku ikut setiap ucapanmu untuk mencari dan mencintai laki-laki Memchet Memdalet im itu, Muhammadin, dan aku mencintai dia. Tuan guruku yang mulia, puan guruku yang mulia, Ustadz wal Ustazah, jamaah sholat subuh di Masjid As-Salam Purimas yang disayangin dan diberkahi Allah. Tidak pernah ada agama Islam paling benar. Tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi, tidak pernah ada agama Islam paling benar. Tidak ada. Lalu apa yang ada? Islam, agama yang benar. Tidak ada kata paling. Islam, agama yang benar. Ada agama lain, ya kita hormati. It's your own choice. Itu pilihanmu. Dan aku tidak akan campur adukan imanku dengan imanmu. Kalau kau punya kebaktian, ya aku di luar. Nanti setelah kebaktian, aku datang kepadamu sebagai saudara. Aku bawain kue, aku bawain buah. Tapi tolong, jangan paksa aku untuk duduk di dalam kebaktianmu, lalu ikut-ikut bakar lilin. Anak-anakku jangan kau paksa yang kerja di mall itu perempuan pakai jilbab tapi pakai topi santa. Jangan paksa, udah mau deket nih sekarang nih. Udah mau deket. Anak-anak kita yang perempuan yang kerja di mall tiba-tiba pakai topi santa. Kalau nggak mau nanti diberhentiin kerjanya. Apa-apaan ini? Atau pakai bando yang ada tanduk rusa, tahu? Bando, pakai lampu-lampu. Ika enggak Ustadz, kayak itu kan lucu-lucu dari Hong Kong. Itu tanduk Rudolph the red-nosed reindeer. Rusa hidungnya merah karena apa? Mengikuti itu tunggangannya Odin, dewa dari ancient Greek, Hellenis, agama Yunani kuno, seangkatan sama Zeus, Perseus,
Afrodite. Anak-anak kita lagi dibikin senang sama itu, Ustadz. Lewat film itu, Hollywood bikin film Thor yang bawa-bawa palu martil itu. Padahal dia nggak tahu itu sedang diacak-acak itu pikirannya. Itu pagan, Ustadz. Berhala itu. Keluarga besar Zeus itu. Tanduk Rudolf itu adalah lambang dari namanya Rudolf. Rudolf itu tunggangannya Odin. Odin itu matanya picak sebelah. Odin, O-D-I-N, nanti cari. Odin dewa Yunani, matanya picak sebelah. Picak, tidak bisa dipakai. Ini banyak orang Islam yang nggak tahu, tapi marah-marahin kayak nama. Aneh. Hormati saja mereka, jangan pernah campur kepada ibadah mereka. Tuan guruku, puan guruku Ustadz Uluzazah rahimakumullah, insya Allah ketika kita tidak mencampur adukan agama kita, maka Allah akan memberkahi kita, merahmati kita, serta memagari kita dari masukan yang justru mengganggu iman Islam kita. Jangan tidak peduli ya. Jangan tidak peduli. Udah itu urusan negara, kita nggak ada urusannya. Nanti kita dibilang berpolitik. Enggak. Kita jaga anak-anak kita. Anak-anak kita main game, ya boleh main game, tapi jangan cari duit dari game. Anak-anak kita mulai kenal YouTube. Iya, nggak apa-apa kenal YouTube, tapi pakai YouTube sebagai sarana untuk mengabarkan rahmatan lil alamin, mengabarkan Islam, berperang di jalan Islam gitu. Bukan jadi YouTuber nggak pakai baju anak perempuannya. Banyak yang kayak gitu. Badan ditato-tato. Bangga kalau punya tato anak perempuan, Ustaz, Muslim. Pakai bajunya minim. Emak bapaknya slow-slow aja tuh, nggak marah-marah ya. Masuk YouTube, punggungnya ditato. Saudara Dr. Norman ini dari Malaysia. Begitu pertama kali dia masuk ke Indonesia, yang pertama kali bikin kaget dia adalah seorang muslimah berjalan dengan bebas, tidak rasa malu di Indonesia ini, badannya ditato. Itu membingungkan loh buat orang Malaysia, membingungkan. Dan orang Indonesia muslimnya santai-santai aja, ada keluarganya yang muslimah ditato atau muslim ditato. Kata Dr. Norman gini, jika orang itu tidak lahir dalam keadaan Islam, lalu dia ditato, lalu dia jadi Islam, mungkin bisa diterima. Tapi setelah ditanya sama Dr. Norman, ternyata orang itu dari lahir Islam dan memberikan dirinya ditato. Dan semua orang Islam di Indonesia santai-santai aja. Padahal itu bahaya. Insya Allah kita tempatkan semuanya. Tuan guruku, puan guruku, Ustadz wal Ustazah yang dimuliakan Allah. Kainama mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang tidak bisa diterima. Maafkan Kainama, doakan Kainama, doakan Dance, Bapak Dance, doakan Ayah Sofia, doakan saudara kita di Malaysia yang juga sedang berjuang untuk menempatkan Islam serta agama lain pada tempat yang proporsional, sehingga terjalin kerukunan antar umat beragama yang juga proporsional, tidak lebay, tidak berlebihan. Ya, insya Allah ketika Islam ditempatkan pada tempat yang benar, negara ini diberkahi Allah, diangkat masalahnya, utang-utangnya akan diberikan jalan keluar. Supaya kenapa sih Ustaz bunyi juga utang? Oh nggak tahu kenapa. Saya kalau ngomongin Indonesia ingetnya utang, Ustaz, nggak tahu kenapa. Kesebut aja utang itu. Ya Allah, ini negaraku banyak utang ya Allah. Tolong negaraku ya Allah, tolong negeriku ya Allah. Dan ketika kita bisa menempatkan Islam, maka Allah juga akan menempatkan kita kepada satu kehidupan negara dan berbangsa dan berwarga negara yang proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah